Melihat King Yuan terbang turun dari langit, Xiao Yan menghela nafas lega pada saat yang sama. Bagaimanapun, pil latihan fondasi yang kokoh ini berhasil. Dia mengulurkan tangannya dan ingin mengambil alih King Yuan. Di udara yang tenang, kecelakaan itu tiba-tiba muncul. Ledakan. Ketika Xiao Yan mengulurkan telapak tangannya, sebuah suara renyah tiba-tiba terdengar dari sisinya, dan segera ranjang batu zamrud yang keras di samping Xiao Yan tiba-tiba meledak. Bubuk hijau kecil yang tak terhitung jumlahnya naik dari sungai, dan kemudian terjalin satu sama lain seperti kilat. Dalam sekejap mata, mereka membentuk ujung pedang yang sangat tajam dan menyerang Xiao Yan. Hati-hati, Raja Naga Emas juga kembali ke cincin Xiao Yan pada saat suara itu muncul. Lagi pula, dia hanya dalam keadaan jiwanya. Ketika dia tidak mengenal lawannya, Raja Naga Emas akan jangan terburu-buru, karena masih ada beberapa hal yang harus ditunggu. Ikuti Raja Naga Emas untuk melakukannya, agar dia tidak mengalami kecelakaan. Perubahan mendadak itu membuat King Yuan di udara, termasuk Xiao Yan, tertegun sejenak. King Yuan, jangan datang ke sini, lindungi dirimu. Xiao Yan juga berteriak keras, meskipun dia baru saja mendengar suara orang misterius itu, dan sekarang ada tembakan misterius, bahkan jika semua kekuatan jiwa tingkat biasa kaisar tersebar, tetapi tidak ada temukan tempat persembunyian pria misterius itu. Oke, meskipun King Yuan tidak tahu apa yang sedang terjadi, aura tak kasat mata di tubuh Xiao Yan selalu membuatnya merasa sangat baik, jadi dia tetap diam di udara. Kemudian dia melirik matanya yang indah, dan melihat bunga berwarna-warni seperti anakan di depannya. Sayap ungu di bagian belakang bergerak dengan lembut, menghadap Yuan Hua, dan tangan giok baru saja menyentuh Yuan Hua, yang berubah menjadi meteor dan digantung di dahi King Yuan. Tempat di mana Xiao Yan dan yang lainnya berada adalah sebuah hutan kecil, yang mau tidak mau ditutupi oleh pepohonan, jadi ketika mereka berkeliling Xiao Yan, mereka tidak menemukan siapapun yang menyerang mereka. Sosok Qian pucat yang awalnya berdiri seperti pohon tiba-tiba tersapu. Sosok Qian itu sangat cepat, dan dalam sekejap mata, itu melintas di depan King Yuan yang baru saja bangun. Ketika dia mengulurkan tangannya, King Yuan ditarik ke dalam pelukannya. Bahkan dengan kekuatan King Yuan yang melonjak menjadi Kaisar Do Bintang 1, dia langsung ditundukkan oleh sosok biru. Mau pergi, sosok biru itu meraih King Yuan dan menjentikkan jari kakinya di udara, ingin meninggalkan tempat itu dengan cepat. Namun, ketika ujung pedang yang tajam berubah dari tempat tidur batu zamrud menyerang Xiao Yan, api putih susu melonjak keluar, dan dalam sekejap, itu terbakar habis. 3.000 petir menyebar dalam sekejap, dan datang langsung ke sosok Qian di udara, dengan suara rendah, telapak kaki yang mengandung energi dahsyat menendang kepala sosok Qian dengan keras. Merasakan keganasan serangan Xiao Yan, sosok Qian melambaikan telapak tangannya, dan penghalang putih besar tiba-tiba terbentuk di sekelilingnya. Penghalang putih juga dengan mudah menahan serangan Xiao Yan. Memblokir serangan Xiao Yan, sosok Qian berputar aneh di udara, dan menembak ke arah luar Xiao Yan. Penghalang energi yang saya buat telah membuka celah kecil, jika tidak dia akan melarikan diri. Suara Raja Naga Emas juga terdengar di hati Xiao Yan. Pada saat sosok Qian dan King Yuan hendak meninggalkan Xiao Yan, penghalang energi yang ditempatkan oleh tuannya, Raja Naga Emas, juga langsung menyala. Dalam sekejap, api putih susu pada penghalang energi mengembun menjadi dinding pintu tebal, hanya bertaruh pada celah yang dibuka. Ujung jari kakinya mengetuk dinding pintu, dan sosok Qian dengan enggan menembak ke belakang. Tubuhnya melompat ke atas pohon, matanya beralih ke Xiao Yan, yang mengejarnya, dan dia berkata dengan senyum centil, "Adik kecil, jangan segan-segan mengejarmu, dan kamu tidak mengambil dagingmu untuk dimakan, tetapi gadis kecil ini adalah klan kita yang telah lama hilang, jadi aku juga harus membawanya kembali." Petik 2. Di hutan kecil, Xiao Yan menyapu ke atas pohon lain seperti kilat, menghadap sosok Qian di kejauhan, menatap dingin pada wanita dengan pakaian biru yang menutupi wajahnya, api putih susu naik dengan keras di sekitar tubuhnya. "Yang mulia, jangan bicara omong kosong, gadis ini adalah saudara perempuan saya, Anda tidak akan bisa mengambilnya seperti ini." Xiao Yan juga tidak memiliki kendali atas identitas sosok Qian di depannya, untuk kekuatannya, Xiao Yan pasti sudah melakukannya, di mana akan ada begitu banyak omong kosong. Di atas langit, Xiao Yan mengunci sosok biru di depan dengan ekspresi suram, dan penguasa kuno api abadi juga muncul kembali di belakangnya. Karena adik laki-laki itu tidak percaya, maka dia tidak punya pilihan selain menyinggung perasaannya.
Aku harus membawa orang ini pergi hari ini. Mengatakan itu, sosok Qian juga melambaikan telapak tangannya, dan kemudian energi tak terlihat mengalir ke arah Xiaoyan. Energi bertiup secara langsung, dan Xiaoyan menggunakan kekuatan api putih susu sebagai baju besinya untuk bertahan, dan itu juga seperti pisau yang memotong tubuhnya. Sedikit sakit, sialan, Xiaoyan juga berkata dengan suara rendah, dan kemudian dia melihat bahwa King Yuan di tangan sosok Qian tampaknya dalam keadaan koma, dan kemudian perlahan-lahan melepaskan penggaris berat di belakangnya. Api membelah penguasa gelombang, teriakan rendah, naik di udara, dan kemudian, puluhan meter di depan wanita berbaju biru, ruang itu tiba-tiba muncul sedikit terdistorsi, dan kemudian seberkas cahaya besar yang dibungkus dengan api putih susu dengan cepat muncul. Pada akhirnya, itu mengembun di langit seperti kilat menjadi dinding api tebal yang lebarnya lebih dari 10 meter. Selain itu, di permukaan api, ada tajam beberapa meter yang tersebar di mana-mana, bisa dibayangkan jika Anda menabraknya dengan satu kepala, ujungnya mungkin tidak lebih baik daripada menabrak. Itu adalah dinding api yang terperangkap yang dibentuk oleh tangan dan kaki kecil Xiaoyan di atas pembagi api asli. Dinding api besar yang tiba-tiba muncul di langit juga menyebabkan sosok Qian di sisi yang berlawanan sedikit mengernyit. Melihat dinding api yang tiba-tiba muncul dan menyelimutinya, wanita itu mendengus sedikit marah. Jelas, dia tidak hanya harus membawa King Yuan, dia juga melindungi gadis itu dari terluka, dan menghadapi serangan pria di depannya, dia tidak bisa menahan diri untuk sedikit berjuang. Hancurkan untukku. Memegang King Yuan yang tidak sadar di tangan kirinya, wanita di Xingyi mendorong tangan kanannya ke kekosongan di depannya. Segera, cahaya putih meroket, dan seberkas cahaya putih yang luar biasa muncul dengan aneh. Setelah berkas cahaya putih muncul, mereka mulai terjerat satu sama lain, hanya dalam 10 detik, berkas cahaya putih yang tak terhitung jumlahnya terjerat menjadi berkas cahaya putih besar yang tingginya lebih dari 10 kaki. Cahaya putih besar mengandung kekuatan yang menakutkan, terbungkus dalam cahaya energi, dan kemudian bercampur dengan suara angin yang menderu, menabrak dinding api yang mengerikan. Bang! Di atas langit, sebuah ledakan terdengar, dan dinding api besar itu langsung diledakkan oleh cahaya putih ke celah besar. Aku mendengar ledakan di langit dan kobaran api. Tubuh wanita Xingyi terbang keluar dari kehampaan seperti kilat, dan pada saat yang sama, telapak tangannya mengayun ke belakang dengan keras. Segera, sinar energi putih besar melesat kembali dari celah dan menabrak Xiaoyan yang mendekat. Merasakan energi opresif yang intens secara pribadi, wajah Xiaoyan sedikit berubah, dan telapak tangan kanannya terbanting terbuka. Bertujuan pada cahaya putih yang menghancurkan, itu sedikit sunyi, kolom api putih susu yang besar meledak. Kolom api putih susu bertabrakan dengan cahaya energi. Ketika cahaya energi bergerak hampir 10 meter jauhnya, kekuatan pembekuan api putih susu menyebar dengan cepat dan kemudian membekukannya. Api aneh memiliki karakteristik api dingin roh tulang yang sangat dingin dan panas. Beku, sosok terbang itu melesat melewatinya, jari-jari kaki Xiaoyan mengetuk cahaya yang berubah menjadi es. Sebuah energi gelap lewat dari jari kaki, dan tiba-tiba, cahaya energi meledak dengan keras. Di tengah badai es, tubuh Xiaoyan bergegas keluar dari lubang di dinding api seperti kilat, dan kemudian tiba-tiba berhenti dan turun, diam-diam menatap wanita berbaju biru yang tiba-tiba berhenti terbang. Setelah Xiaoyan berhenti dan melihat wanita di seberangnya, api putih susu terus-menerus menyembur keluar di antara telapak tangan sebelumnya. Menatap wanita Xingyi, Xiaoyan bergumam pada dirinya sendiri, mengapa dia tidak melarikan diri. Setelah berpikir sia-sia, Xiaoyan menggelengkan kepalanya, matanya tidak beralih pada wanita Xingyi, dia terdiam beberapa saat, dan berkata, kekuatanmu memang jauh lebih kuat dariku, dan mungkin sulit untuk saya untuk membuat Anda sendirian. Tapi sayang sekali, Anda sekarang berada di dalam penghalang energi yang telah saya siapkan. Dan aku bisa merasakan bahwa kamu sepertinya tidak pandai berkelahi. Serahkan King Yuan, aku juga tidak ingin berkonflik denganmu. Xiaoyan berkata dengan sungguh-sungguh. Itu tidak bisa dilakukan. Saya datang ke alam bawah untuk menemukan apa yang saya tinggalkan. Saya telah mencari selama beberapa dekade, dan sekarang saya cukup beruntung untuk bertemu dengan Anda, belum lagi kekuatan bintang 3 Kaisar Do Anda, puncak, bahkan jika Anda adalah pembangkit tenaga Kaisar Do bintang 5. Saya tidak akan pernah melepaskannya. Wanita di Xingyi menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, dan tidak ada nada yang bisa dinegosiasikan dalam nada suaranya. Namun,
Sosok Qian juga terkejut. Nyala api pada pria di depannya jelas merupakan nyala api khusus, dan suhu tinggi yang menakutkan memiliki beberapa kekuatan lain. Juga, pemuda di depannya benar-benar dapat menemukan bahwa dia tidak pandai berkelahi, ditemukan saat menyerang. Bagaimana dengan menambahkan seseorang? Melihat wanita di Xingyi dengan wajah muram, kesabaran Xiaoyan berangsur-angsur habis, dan dia tidak menunda. Dengan suara rendah, kekuatan jiwa besar juga muncul dari ranah jiwa, dan kemudian diringkas menjadi napas yang persis sama seperti Xiaoyan. Sosok itu muncul dari udara tipis. Keduanya bergabung untuk bersiap melancarkan serangan sengit lagi. Ini sebenarnya adalah avatar jiwa dari tingkat biasa kaisar, itu benar-benar luar biasa. Sosok Qian juga melihat dua orang yang sama di depannya dan berkata perlahan. Dengan kekuatannya di puncak Kaisar Dou Bintang 5, adalah wajar untuk mengenali metode Xiaoyan, dan jika bukan karena beberapa alasan khusus, tidak akan sulit untuk berurusan dengan seorang anak laki-laki. Kaisar Dou Bintang 3, meskipun aku tidak pandai berkelahi, dengan kalian berdua saja, bahkan jika kamu bertarung secara langsung, kamu belum tentu bisa mengalahkanku. Wanita di Xingyi berkata dengan senyum yang agak arogan. Kalau begitu cobalah. Xiaoyan menjawab sambil mencibir. Masih banyak rahasia di King Yuan, yang dapat dipuji oleh tuannya Jin Long King, yang selalu berpikiran tinggi dan rendah hati, malaikat bersayap ungu ini jelas tidak. Sederhana, jadi sampai dia menemukan tempat yang cocok untuk King Yuan, dia pasti tidak akan mengambilnya dari orang lain. Ini adalah pertama kalinya Xiaoyan menggunakannya sejak dia tahu tentang avatar fana dari Kaisar Realem, yang cukup untuk menunjukkan pentingnya dia melekat pada King Yuan. Xiaoyan berpakaian hitam, dan avatar jiwanya berpakaian putih, yang sangat kontras dengan Xiaoyan sendiri. Di antara kedua telapak tangan, api putih susu perlahan-lahan mengelilingi mereka, dan api itu semakin membara. Dua pria besar menggertak yang muda dengan lebih banyak, tapi aku tidak akan lagi bertarung dengan satu dan dua. Sambil menggelengkan kepalanya dengan menyesal, sepasang sayap putih bersih di belakang wanita di Xingyi perlahan muncul di garis pandang Xiaoyan. Di dalam, bum bum bum, setelah sayap putih murni muncul, pupil sosok Qian juga menyusut dengan kencang, dan kemudian Xiaoyan merasakan kekuatan jiwa yang sedikit tajam. Meskipun tidak kuat, kekuatan jiwa itu mengandung gelombang aneh, naik dari langit, menyebar. Ledakan. Dampak jiwa yang menakutkan juga memaksa kedua Xiaoyan untuk menggunakan kekuatan jiwa mereka untuk bertahan. Tidak lama setelah gelombang jiwa keluar, tepi penghalang energi di kejauhan tiba-tiba menggemakan suara yang sama, dan kemudian seekor binatang besar yang tingginya hampir 10 kaki, membubung ke langit, dan kemudian terbang menuju langit di sini. Kemudian, bayangan besar menyelimuti tanah hutan kecil di hilir air terjun. Binatang raksasa itu sangat ramping dan terlihat seperti kuda, tetapi ia memiliki satu tanduk di dahinya, dan tiga pasang sayap putih bersihnya cukup mencolok, dan tampaknya menyerupai binatang tunggangan tingkat tinggi. Tapi kecepatan terbang binatang ini begitu cepat sehingga beberapa orang terkejut. Saya melihat sayap besar itu terpelintir dan berayun, dan ternyata seperti teleportasi. Setelah beberapa kilatan, itu tidak jauh dari wanita di tempat Xingyi. Saat binatang raksasa itu mendekat, gambar lengkapnya ditangkap sepenuhnya oleh Xiaoyan. Tiba-tiba, dia tidak bisa menahan diri untuk menghirup udara dingin. Unicorn bersayap 3, dikatakan bahwa unicorn memiliki 9 sayap tertinggi, dan kekuatannya sebanding dengan manusia, tetapi cukup sulit bagimu untuk menghadapi unicorn di depanmu ini, Xiaoyanxi. Suara Raja Naga Emas juga muncul perlahan. Hah, tepat ketika suara Raja Naga Emas muncul di tubuh Xiaoyan, unicorn bersayap 3 yang terbang juga mengangkat kepalanya yang arogan untuk melihat Xiaoyan dan berkata, "Mengapa kamu memiliki aura yang akrab?" Aku juga merasakan hal yang sama, aku tidak tahu apakah itu ilusi. Oke, jangan khawatir tentang itu untuk saat ini, kamu hentikan dia, aku akan membawa gadis ini pergi dulu. Sosok biru itu juga berkata, apakah kamu yakin? Unicorn bersayap 3 juga memandang King Yuan di lengan sosok biru dan berkata perlahan. Yah, ungu, ayo pergi, kamu tahu aku yang melakukan pekerjaan kotor. Unicorn bersayap 3 juga mendengus. Mendengar kata-kata itu, sosok Qian juga meroket dalam kecepatan, meraung menuju tepi penghalang energi dengan King Yuan. Berhenti, melihat ini, Xiaoyan juga segera melemparkan 3.000 petir, mencoba mengejar sosok Qian. Lawanmu adalah aku.
Badai energi yang mengerikan menyerang Xiao Yan dengan suara. Sialan, Xiao Yan juga harus terganggu untuk bertarung melawan unicorn bersayap 3. Setelah hati-hati merasakan kekuatan unicorn bersayap 3, kedua Xiao Yan juga mengerutkan kening. Unicorn bersayap 3 ini sebenarnya adalah manusia kuat yang sebanding dengan puncak Do di bintang 4. Ini harus membuat Xiao Yan membayar perhatian, dan kemudian klon jiwa juga disingkirkan. Pada saat ini, jumlahnya bukanlah keuntungan, dan jika sesuatu terjadi pada klon jiwa, Xiao Yan tidak dapat melihat kerusakan pada sumbernya. Tapi jika kamu ingin mengejar sosok biru, kamu harus mengalahkan unicorn bersayap 3 terlebih dahulu. Ini masalah. Wajah Xiao Yan tiba-tiba menjadi sangat suram, merasakan momentum yang menakutkan ini.